Yo, halo guys, balik lagi sama gue di channel Valentin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin, kemudian Ethereum, sama saya akan bahas AAV ya. Jadi ada beberapa yang request, ya udah akhirnya saya bahas lah. Udah lama nih nggak bahas AAV sama Ethereum, ya udah saya bahas lagi teman-teman ya. Jadi sekilas saja teman-teman, kalau kita lihat di CoinMarketCap ini BNB sudah balik ke sekitaran 650 dolaran, yaitu sekitaran 9,2 sampai 9,3 juta rupiah. Ya, jadi yang kemarin nyangkut selamat udah terjemput. Jadi buat pelajaran jangan FOMO gitu ya teman-teman ya. Lebih baik ya sabar nunggu lah. Ya, yang sabar nunggu aja masih bisa sangkut, apalagi yang FOMO kan kayak gitu teman-teman ya. Itu intermezzo aja. Jadi langsung aja ke inti videonya teman-teman. Oke guys, jadi ini adalah analisa Bitcoin kemarin ya. Jadi kemarin ada update analisa Bitcoin, kalian bisa lihat juga untuk video kemarin ya teman-teman ya. Kemarin itu ada bahas BNB, Link ya kalau nggak salah, Chainlink. Chainlink sama Cardano kalau nggak salah teman-teman ya. Cardano terus sama Bitcoin ya. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Ini Bitcoin skenario kemarin ya. Itu bisa membentuk yang namanya inverse head and shoulder, yaitu adalah pattern pembalikan arah yang menurut saya itu bagus sekali ya teman-teman ya. Lalu untuk kemungkinan atau skenario yang lain gitu ya teman-teman ya, itu seperti apa ya? Itu membentuk double bottom teman di sini ya. Kemarin sudah saya infokan di sini bottom satu, kemudian di sini bottom kedua ya. Jadi double bottom teman-teman ya. Kita bisa lihat jadi potensinya itu seperti apa kalau double bottom. Jadi bisa up seperti ini teman-teman nih ya. Ini bagian neckline-nya up seperti ini. Ya dengan syarat teman-teman ya, dengan syarat dia harus nge-break dulu di area ini. Ya teman-teman ya, jadi di area ini nih neckline-nya dia nih. Nah, saya garisin dua warna kuning ini nih, yang barusan saya garisin itu adalah area neckline yang harus dia break dulu untuk OTW mengejar targetnya, yaitu ya minimalnya ke kisaran 66.000 sampai 67.000 dolar untuk si Bitcoin ya teman-teman. Dan next lagi setelah dia mampu ngebreak teman-teman bagaimana ya. Jadi ini mungkin saya akan hapus dulu ya biar nggak terlalu padat gitu ya gambarnya. Oke, ya jadi kalau misalkan pun dia sudah up teman-teman ya, sudah up ya, kemudian dia harus bertahan dulu nih di kisaran 66-67 untuk melanjutkan penguatan, setidaknya meretes area ATH sebelumnya kisaran 69.000 dolar, atau bahkan hit ke target sebelumnya kisaran 70.000 sampai 71.000 dolar untuk new ATH si Bitcoin. Tapi dengan syarat seperti ini, dia bikin base tahanan dulu teman-teman. Oke? Ya, jadi itu konfirmasi yang harus kita lihat untuk si Bitcoin ya. Nah, jadi kalau misalkan pun dia sekarang ini ke reject ya teman-teman di area sini nih, di area sini ya, kisaran ya hampir mendekati sekitaran 65.000 dolar ya. Jadi itu berpotensi apa ya, membentuk yang tadi ya saya bilang inverse head and shoulder ya. Jadi seperti ini up, kemudian dia drop, kemudian dia ke reject lagi, drop lagi untuk melanjutkan penguatan lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah untuk si Bitcoin. Jadi kemarin memang kita lihat SEC itu kan mereject ya teman-teman ya, mereject untuk Bitcoin ETF yang salah satu bagiannya itu ya. Jadi market itu kemarin sempat drop, kemudian sekarang ini rebound kembali ya. Jadi hopefully ya market bisa bertahan dan untuk melanjutkan penguatan, apalagi ada event nih teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat di sini sebentar, nah di sini ya teman-teman ya. Jadi memang ada event ya sekitaran 14 sampai 15 November, sekitar itu ada event Taproot Activation ya teman-teman ya untuk si Bitcoin. Jadi semoga adanya event itu ini ya berperan lah teman-teman ya, setidaknya untuk bisa mendorong Bitcoin rebound lebih tinggi lagi atau ke kisaran 66.000 sampai 67.000 dolar teman-teman ya. Jadi itu harapannya ya. Sekali lagi ya, pasti ada skenario terburuknya teman-teman ya. Skenario terburuknya seperti apa ya? Kalau misalkan teman-teman ya yang nanya ini, kalau skenario terburuk seperti apa ya? Jadi ketika dia ini sudah drop, kemudian up, kemudian ini drop lagi, dan bahkan dia membentuk yang namanya lower low teman-teman ya. Ya, jadi ini kan low terakhir di bagian sini. Kemudian dia membentuk lower low. Lah ini yang harus diperhatikan atau diwaspadai. Berarti dia masih akan melanjutkan penurunan kembali atau masih berada di fase downtrend untuk si Bitcoin. Tapi ya kita semua, kalau saya pun pribadi berharap lah Bitcoin rebound ya teman-teman ya, rebound dulu lah ya. Jangan malah makin ngedrop gitu ya teman-teman ya. Jadi itu harapan saya pribadi untuk si Bitcoin ya. Semoga dia mampu rebound ya, apalagi ada event ya Taproot Bitcoin ya. Walaupun bukan event yang besar, tapi setidaknya semoga memberikan ya sentimen positif lah untuk market bisa rebound lebih tinggi lagi. Itu teman-teman ya.
Ini sekilas untuk Bitcoin, langsung kita bahas untuk AAV dan ETH-nya ya. Oke guys, jadi ini saya bahas untuk ETH atau Ethereum ya. Jadi banyak banget yang nanyain ETH Ethereum ya. So far so good, kita bisa lihat dia perlahan naik ya seperti anak tangga. Kalau misalkan kita lihat di sini ya teman-teman ya, ini saya warna merah seperti biasa ya. Ya. Kita bisa lihat di area ini ya. Sebentar saya turunin dulu. Nah ya. Kita bisa lihat di sini seperti anak tangga nih. Tuh ya. Seperti anak tangga teman-teman ya. Bener-bener ya menurut saya itu rapi banget gitu lah patternnya ya, bener-bener ya kayak anak tangga lah, bertrap naik seperti itu teman-teman untuk si Ethereum atau ETH. Nah kalau misalkan kita tarik Fibo sendiri ya, ini time frame 4 jamnya, dia ini masih struggling di Fibo ya, retracement 1,6 ini teman-teman ya, di 1,6 ini sebentar. Nah ini di 1,6 ini nih ya, atau garis warna biru ini nih. Nah ini teman-teman ya, dia masih struggling di area situ ya untuk melanjutkan penguatannya. Ya jadi waktu itu saya udah upload ya, saya cukup yakin ETH dalam waktu dekat akan bikin new ETH, dan ternyata bener aja dia bikin new ETH terus menerus gitu teman-teman ya. Jadi next target kalau misalkan pun dia masih mampu bertahan nih ya, mampu bertahan di area ini, next targetnya di kisaran berapa? Masih sama di kisaran 80 sampai 83 juta ya teman-teman untuk si Ethereum ya. Sebelum dia hit ke kisaran target orang-orang kan 100 juta untuk Ethereum per satu koin ya. Tapi next targetnya menurut saya kisaran 80 sampai 83 jutaan teman-teman ya. Kisaran-kisaran itulah untuk si Ethereum, atau misalkan kita bisa lihat juga di sini ya retracement 2,6 ya, atau sekitaran 84 jutaan. Ya jadi itu untuk si Ethereum. Nah, yang nanyain sekarang nih support ya, yang nanyain support terdekat untuk si Ethereum itu sekarang di area berapa? Ya, itu kan pertanyaannya ya. Jadi di area sini teman-teman ya. Oke, saya akan tandain dulu di area sekitar sini nih. Nah, di area sekitar sini adalah area support terdekat, itu kisaran 62 juta sampai 64 juta rupiah untuk si Ethereum support terdekatnya. Ya, teman-teman ya. Support lebih bawahnya lagi di kisaran sini. Ya, di kisaran 56 ya sampai sekitaran 57 juta rupiah. Ya, jadi ini adalah beberapa support terdekat untuk si Ethereum. Ya, teman-teman, ini menurut saya, dan kalau misalkan kita lihat dari price action yang sudah ada gitu teman-teman ya untuk si Ethereum sendiri. Jadi dia masih condong untuk ya, semoga masih kuat lah untuk meneruskan penguatan teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari pattern pengulangan ya seperti sebelumnya untuk si Ethereum ini sendiri. Jadi kalau misalkan kalian nih ya beli misalkan, kalau beli Bitcoin kalau profit nggak gitu berasa ya, naiknya terlalu sedikit ya, kalian bisa beli Ethereum ya, salah satu koin di bawahnya Bitcoin. Walaupun memang sudah mahal, tapi gainnya masih lebih terasa ya dibandingin Bitcoin ya. Jadi ini salah satu opsi juga ya, dimana dia juga fundamental bagus lah dan lain sebagainya gitu ya, dan gainnya juga lumayan berasa kok untuk si Ethereum ini ya teman-teman ya. Nah, jadi itu sekilas untuk Ethereum pembahasannya. Next kita bahas untuk AAV. Nah, jadi AAV ini juga salah satu koin yang saya juga udah tradingin beberapa kali dan cukup sering di AAV ini gitu ya, karena memang dari fundamentalnya dan lain sebagainya, dan price actionnya ya buat kita scalping ataupun swing trade oke ya, lumayan oke lah menurut saya AAV ini ya. Kemarin itu malah sampai ngepump ke 6.400.000 kan, wah ya profitnya mantap jiwa ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat dari price action si AAV ini sendiri teman-teman ya, kita tarik ya dari swing low-nya itu di kisaran 3.600.000-an, dan swing high-nya ya pasti di kisaran 6.400.000-an ya. Oke, jadi dia ini memang masih tertahan ya di support retracement 0,7 teman-teman ya. Di sini kisaran 4.200.000-an. Itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Jadi support terdekatnya di area itu teman-teman ya. Nah, sekarang ini dia masih struggling untuk nge-break out ya teman-teman, atau nge-break dari EMA 21 dan 34 ya, atau dua garis warna merah dan biru ini ya. Ketika dia mampu nge-break area target selanjutnya, next target itu di kisaran ini, kisaran 4.700.000, dan next lagi di kisaran 4.900.000 teman-teman ya. Jadi itu adalah dua target terdekat untuk si AAV ini sendiri ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat itu di retracement berapa? Retracement 0,618 teman-teman. Nah di sini ya 4,7 juta ya next target, dan nextnya lagi tadi udah saya infokan kisaran 4.900.000. Next lagi di kisaran retracement 0,5 ini, atau kisaran 5.073.000 ya teman-teman ya. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk beberapa next target si AAV sebelum dia hit
ke ya menuju lah tertinggi terakhir ya teman-teman kisaran 6.400.000-an, karena kita bisa lihat di beberapa kali teman-teman, sudah 2 kali ini ya ke reject gitu ya. Jadi memang kita bisa lihat, oh berarti itu adalah resisten yang paling kuat untuk si AAV ya. Jadi itu teman-teman sekilas untuk AAV ya. So far so good menurut saya pergerakan AAV ini sendiri ya, karena memang pertama fundamentalnya ya, kemudian juga dari price actionnya kita bisa lihat beberapa kali AAV ini naiknya lumayan gitu ya. Jadi buat kita tradingin ya cari-cari cuan-cuan tipis ya kisaran 3, 5, 10% ya masih bisa lah di AAV ini ya, masih oke banget gitu teman-teman ya. Jadi itu kalaupun dia ngedrop teman-teman, kita bisa lihat ya pergerakannya seperti apa ya, kita bahas sekilas lah ya. Walaupun dia ngedrop gini ya, kemudian dia rebound lagi nih ya, terus dia ngedrop ya agak sideways, terus dia rebound lagi teman-teman. Jadi menurut saya pergerakannya untuk AAV ini di trading sangat bagus gitu ya. Jadi untuk daya belinya juga menurut saya masih cukup tinggi di AAV coin ini ya, dibandingin mungkin beberapa koin yang lain mungkin tidurnya terlalu lama ataupun kita mau scalpingin lebih susah. Kalau di AAV mungkin menurut saya lebih enak gitu ya untuk si AAV ini, dan harganya pun belum terlalu mahal ya teman-teman ya. Kalau misalkan waktu itu kan harganya kita lihat perbandingannya AAV sama BNB harganya waktu itu kan sama lah teman-teman, kisaran-kisaran 4 jutaan, tapi BNB lebih terbang lebih duluan dan AAV ini masih tergolong murah menurut saya ya. Jadi itu sekilas teman-teman pembahasan untuk Bitcoin, Ethereum dan AAV. Kalian bisa tulis di kolom komentar juga next video apa yang saya akan mau bahas gitu, kalian mau saya bahas apa. Kalau yang nanyain untuk koin Cardano udah saya bahas kemarin, kemudian ada juga Doge udah saya bahas, Chainlink juga udah beberapa kali saya bahas teman-teman ya. Jadi nanti kalian tinggal tulis di kolom komentar, yang komennya paling banyak nanti akan saya pertimbangkan untuk saya review koinnya ya, istilahnya saya analisa lah maksudnya ya. Jadi itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit, bye bye.